يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا حول ولا قوة إلا بالله. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sepantasnya bagi kita setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah, yaitu memperbanyak amal soleh, memperbanyak bekal sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena pertemuan dengan Allah pertemuan yang sangat besar. Sampai-sampai Allah mengatakan, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Takutlah kalian hari di mana kalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah memperbanyak bekal, memperbanyak bawaan sebelum kita nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian. Banyaklah ngawak bawaan. Sebaik-baik bawaan bekal adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mereka banyak bekalnya, maka mereka insya Allah dengan izin Allah mereka akan mendapatkan maqam, mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi nanti derajatnya di surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walikullin darajat mimma amilu." Bagi setiap mereka derajat, tingkatan yang tinggi dari apa yang telah mereka amal, dari apa yang mereka telah kerjakan di dunia. Jadi surga tinggi ini. Subhanallah. Disebutkan dalam hadis, surga itu tingginya 100 tingkat. Setiap satu tingkat menuju tingkat berikutnya sama sampai kita nyingok langit. Tinggi ini, subhanallah. Sedangkan kita tahu tinggi langit itu semak mana tingginya. Dan ini ada 100 tingkat. Alangkah ruginya nanti, alangkah sedihnya tatkala orang-orang berada di tingkat yang tinggi, kita berada di tingkat yang bawah. Jadi kita berusaha sekarang untuk meninggikan derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita harus memiliki himmah, cita-cita yang tinggi, mendapatkan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdausa al-A'la. Itulah uji Nabi SAW, "Idza sa'altumullahal jannah fas'alu al-Firdausa al-A'la." Jika kalian meminta kepada Allah, meminta surga kepada Allah, minta surga yang paling tinggi, itu surga Firdausa al-A'la. Nah, jangan kita minta, ya Allah yang penting masuk surga, jangan. Ya Allah yang penting aku selamat. Minta sebagaimana anjuran Nabi SAW. Ya Allah berikan aku surga Firdaus. Oleh karena Nabi ngajar ke kita, kalau minta surga 3 kali, minta lindungi dari neraka 3 kali supaya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mengapa kita tidak boleh, ya Allah yang penting masuk surga? Wong yang terakhir keluar dari api neraka pun masuk surga. Bahkan dia mendapat kenikmatan syurga 10 kali lipat dunia. Ya. Bayangkan tingkat yang paling rendah itu pun paling akhir. Paling akhir dia keluar dari neraka, paling akhir pula masuk surga, mendapatkan nikmat 10 kali lipat dunia beserta isinya. La ilaha, apalagi yang derajat paling tinggi. Surga Firdaus al-A'la. Subhanallah. Jadi kita
sebagai insan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah, hendaklah bersemangat. Hendaklah kita ini bergegas, bersegera menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian. Gancang kalau bahasa Palembang kita ni. Bergancanglah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Alangkah luas surga itu. Kita nyingok langit pertama ini penuh dengan planet, penuh dengan galaksi, ribuan, jutaan, subhanallah. Bayangkan dibagi sikok-sikok itu kepada kita. Alangkah luasnya kekuasaan kita nanti pada hari kiamat. Ini diberikan 10 kali lipat dunia. Alangkah ruginya orang-orang yang mereka tidak memperbanyak bekal, tidak memperbanyak ibadah dia selama di dunia. Tapi pertanyaan, apakah setiap ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Apakah ibadah kita, tak kala kita beramal, langsung diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Tentu jawabnya tidak. Tidak semua amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang beramal, tapi yang dia dapatkan tidaklah kecuali capek, lelah saja. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterima amal tersebut. InsyaAllah hari ini kita akan membahas 2 syarat diterimanya amal ibadah kita. Tapi yang pertama dulu hari ini, sikok dulu. Syarat yang pertama diterimanya amal, yaitu al-ikhlasu lillah. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan untuk yang lain. Makna al-ikhlas, seorang beribadah, semayang, salat, sedekah, mengharapkan ridha wajah Allah, mengharapkan rahmat Allah. Bukan riak, minta jingok wong. Kalau wong ada, semangat nian semayang. Bagus nian dia. Ibadah, rajin sedekah kalau ada wong. Kalau kata wong, penyungkan. Bukan juga ibadah sum'ah. Minta didengar. Kalau ngaji banyak wong, bagus suaranya. Kalau kata wong suaranya, cempreng. Tajwidnya belepotan, basing-basing. Ngajinya. Tapi kalau ada wong, bagusnya suaranya. Ini sum'ah. Tidak diterima amal seperti ini. Karena amal harus ikhlas. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa." Tidaklah mereka diperintah apa? Ibadah. Melainkan mengikhlaskan ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan kita. Karena Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Maka hanya Dia yang patut kita berikan ibadah kepadanya semata. Saya akan membawakan hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh seorang yang bernama Syufayyah. Beliau adalah seorang tabi'in yang datang dari negeri Asbahan menuju negeri Madinah. Sesampai di kota Madinah, dia nyingok kota Madinah. Di sisi Masjid Nabawi banyak kumpulan manusia. Lalu dia mendatangi tempat tersebut. Dia telik, dia jingoi, ternyata di situ ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah sedang menyampaikan ilmu di halakohnya. Lalu Syufayyah mendatangi majelis tersebut. Datang di situ setelah orang-orang pergi semua dari sisi Abu Hurairah. Selesai mendapatkan ilmu, saya mendatangi beliau. Wahai Abu Hurairah, sampaikan kepada sebuah hadis yang engkau dengar langsung,
yang engkau hafal, yang engkau pahami. Lalu Abu Hurairah mengatakan, kata Abu Hurairah, aku akan menyampaikan kepadamu hadis tersebut. Lalu Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Lalu dia narik napas panjang. Lalu pingsanlah Abu Hurairah. Kemudian Abu Hurairah sadar. Lalu dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, pingsan lagi beliau. Kemudian beliau sadar lagi. Beliau ingin menyampaikan hadis, pingsan lagi. Sampai kali yang keempat beliau pun pingsan lagi. Subhanallah. Kemudian beliau sadar. Lalu beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza kana yaumal qiyamah nazala ilal ibad liyaqdi bainahum." Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat turun menuju hambanya untuk menyelesaikan urusan-urusan hambanya. Dan pada waktu itu kullu ummatin jathiyah, semua manusia semuanya bertekuk lutut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak kata yang tegak, kata yang berdiri. Subhanallah, bertekuk lutut semuanya. Wa awwalu man yad'u, orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, rajulun jama'al Qur'an. Yang pertama kali dipanggil adalah seorang yang hafal Al-Quran. Dan yang kedua yang dipanggil adalah seorang yang meninggal mati di medan perang. Dan yang ketiga, rajulun kathiru malin, seorang yang hartanya sangat banyak. Lalu dipanggil Allah sikok-sikok. Subhanallah. Kepada yang hafal Al-Quran, dikatakan kepada dirinya, apa yang engkau telah amalkan dari ilmu yang telah kami berikan? Sungguh aku telah mengajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku. Dia mengatakan, ya Allah, aku telah amalkan, aku telah baca siang malam dan aku telah mengamalkan isinya. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, ngotai kau ni, mudi ke aku kau ni. Subhanallah. Malaikat melok ngomong, dia ini pendusta, kau ini mudi ke? Subhanallah. Engkau itu baca Quran, engkau hafal Quran, supaya engkau disebut qari, supaya dikatakan qari. Lalu dikatakan yang kedua, yaitu orang yang mati di medan perang. Allah katakan kepadanya, kenapa engkau mati di jalan? Kenapa engkau mati di medan perang? Dia mengatakan, datang perintah kepadaku untuk berjihad. Lalu aku berperang. Lalu aku mati di sana. Lalu kata Allah, dusta. Engkau telah berdusta. Malaikat mengatakan, engkau juga ya, pendusta. Malaikat mengatakan dusta, ngotak ibu daya. Kemudian yang terakhir, itu seorang yang rajin sedekah. Allah katakan kepadanya, apa yang kau telah amalkan? Dan apa yang kau ketahui? Dia katakan, ya, dengan yang maknanya dia telah bersedekah ya, sebanyak-banyaknya. Tidaklah setiap tempat yang kau ridhoi, melainkan dia sedekah di situ. Kata Allah, kadzabta. Engkau banyak sedekah, engkau melakukan itu supaya dikatakan jawad, supaya dikatakan dermawan. Lalu kata Nabi, wahai Abu Hurairah, mereka ini, 3 orang ini pertama kali dinyalakan api neraka kepada mereka. Bayangkan ikhwan, alangkah pentingnya ikhlas. Alangkah pentingnya ikhlas. Sampai-sampai yang pertama kali dinyalakan api neraka itu buat mereka, padahal orang kafir ada, orang munafik ada. Tapi kenapa yang pertama kali dinyalakan api itu mereka? Supaya kaum muslimin benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak menyekutukan Allah. Karena ini adalah kesyirikan, syirkul asghar, syirik kecil, yaitu riya, sum'ah. Ini adalah dosa besar yang wajib dijauhi. Hadis ini pernah disebutkan kepada Muawiyah, sahabat Nabi Muhammad SAW, disampaikan kepada beliau,
beliau nangis terisak-isak sampai tidak sadarkan diri. Inilah ya, menunjukkan pentingnya ikhlas, pentingnya kita mempelajari ikhlas. Jangan sampai kita beramal tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka hendaklah dia beramal soleh dan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.